Live the Life That Counts. Di sosmed mulai beberapa waktu lalu, dan rasanya hingga 1 tahun ke depan diskusi tentang Pilkada Jakarta membanjir. Bagi saya, hal ini sah-sah saja. Yang saya tidak senang ketika agama mulai dibawa dengan cara yang tidak sehat. Diskusi dan informasi negatif SARA membawa-bawa agama, suku, etnik, bisa menunjukkan ketidakdewasaan sebuah masyarakat. Ini pendapat saya loh. Kalau sahabat berpendapat hatred kebencian boleh diucapkan dan dilakukan, silahkan saja. Agama dipakai untuk justifikasi penghakiman pendapat pribadi atas sesuatu, ya boleh-boleh saja. Teroris juga pakai dalil agama kok, untuk sebuah tindakan pembunuhan. Sewaktu Osama bin Laden memerangi Amerika, dia meneriakkan "In the name of God." Sewaktu George Bush melawan Al-Qaeda, juga mengatakan "In the name of God." Sewaktu Hitler bantai Yahudi, dia juga mengatakan "In the name of God." Dan waktu Churchill Inggris declare Perang Dunia Kedua, mengatakan "In the name of God." Sewaktu Israel bantai Palestina, mereka mengatakan "In the name of God." Dan banyak perang yang menggunakan kata-kata sama atas nama Tuhan. Apakah benar ini yang Tuhan inginkan? Kapan Tuhan bicara seperti itu kepada mereka? Apa benar Tuhan bicara seperti itu? Saya tekankan, saya tidak menyalahkan agama. Tapi dengan tulisan ini, saya hanya mau mengatakan bahwa menggunakan agama, adakah cara yang tidak menohokkan kebenaran, tidak tumpah darah, tidak saling benci? Saya Islam. Saya mendapatkan hidayah dari keluarga saya, dan keluarga saya dapat Islam dari para wali songo. Setahu saya, sewaktu Islam di Indonesia masuk, satu-satunya penyebaran yang tanpa tumpah darah, hanya apa yang para wali 9 lakukan di Indonesia dengan tingkat keberhasilan tinggi jika dibandingkan dengan banyak cerita sejarah dunia. Cara mereka dengan berdagang, tidak menyerang, masuk dengan pendekatan budaya, berbaur dengan kearifan lokal. Dalam sekejap mulai dari Samudra Pasai di Aceh hingga Tidore Maluku mengenal Islam yang santun, yang menyejukkan dan yang mengusai perdagangan, yang memegang jalur distribusi ke lautan. Kristen Protestan masuk di bawah Belanda, Katolik masuk di bawah misionaris. Namun tidak sekalipun ada perang antar agama di kala itu. Baru kemarin di Ambon tahun 1999 terjadi konflik horizontal antar agama yang dibawa oleh, Anda pasti tahu kan, para ex-Afghan camp. Dalam perang melawan Soviet ciptaan Amerika itu ada di Ambon merapat ke sana waktu itu. Ada Kristen garis keras dari Filipina di sana. Jangan tanya bagaimana masuknya ya dan lain sebagainya. Saya malas meneruskan karena ini adalah proxy war yang diciptakan karena ingin Indonesia pecah. Sesederhana itu, karena gampang menghasut pakai agama. Karena dipahaminya, agama mulai berbeda dengan pendahulu. Sewaktu diakomodir oleh Pancasila, oleh pemahaman agama garis keras Pancasila salah, saya mulai berkerut urusan beginian ini. Mata saya langsung menajamkan pada orang yang membawa pemahaman ini. Dari mana database-nya? Karena yang namanya opini itu harus ada yang menggiring, harus ada niatan, harus ada sarana, harus tercipta keseragaman pendapat, harus diulang-ulang, harus ada senario. Sebagai seorang yang setiap minggu menjadi abdi negara yang harus berhadapan dengan strategi bagaimana meniadakan ancaman, maka saya ada baiknya bersuara. Yang muaranya mungkin saya ambil dari sisi yang saya kenal baik, yaitu Pilkada Jakarta. Dear Sandiaga Uno, selamat berjuang atas pilihan Mas Sandi masuk ke dalam Pilkada Jakarta. Walau belum ada partai pengusung yang memenuhi threshold minimum Anda masuk bursa, namun niatan sudah terucapkan. Dalam pertemuan terakhir kita di Golf Senayan bulan Februari 2016 kemarin, Mas Sandi pasti ingat, saya pertanyakan lagi, kepastian masuk Jakarta yang Anda jawab, insya Allah lanjut Mas, Bismillah. Lidah saya mau melanjutkan dengan hal yang sama isi pikiran saya, tapi saya tahan dan saya hanya berkata singkat, selamat Mas, lanjutkan. Sebenarnya saat itu saya ingin mengatakannya namun saya urungkan karena ada baiknya saya menunggu saat yang tepat. Sebenarnya saya ingin memberi saran begini, Jakarta itu ibu kota negara. Pusat pemerintahan ada di sini. Setiap gerakan akan banyak kepentingan bermain. Bisa konflik dan bisa kisruh,
kalau tidak bisa membaca dan berstrategi yang tepat dari awal. Mohon kampanye Mas Sandi jangan memakai kata agama sebagai tools. Orang tahu kok siapa Anda, orang tahu kiprah Anda. Salah diartikan bisa memicu hal yang lebih luas, dan yakinlah, perpecahan itu tidak ada manfaat. Jangan pakai agama sebagai alat kampanye Jakarta, Mas. Tolong ingatkan pada tim ses dan pendukung Mas Sandi. Itu satu hal niat saya berucap langsung kepada Mas Sandi. Demi ibu kota negara dan demi tidak ditunggangi kepentingan asing yang ingin kita kisruh. Yang kedua begini, Indonesia itu luas dan banyak memerlukan orang seperti Anda, Mas Sandi. Kiprah Anda di dunia bisnis tidak diragukan, network Anda di kalangan atas pejabat tidak diragukan, jaringan bisnis Anda dari dan di luar negeri sangat banyak dan percaya Anda. Strategi bisnis di grup bisnis yang Mas Sandi bangun sudah world class. Saya cerita ini bukan karena informasi dari pihak lain atau berita. Saya bisa katakan Mas Sandi punya bisnis kaliber internasional dari diskusi yang kita lakukan terakhir bisa membuktikan perkataan saya. Penawaran saya untuk Mas Sandi dan grup masuk di bisnis saya di Bekasi yang dijawab oleh orang kepercayaan Mas Sandi. Mas, kalau sampai hilirisasi sampai power plant, kita mau masuk tuh. Kalau yang ini belum. Saya tidak kaget karena saya tahu portofolio grup Mas Sandi main di sisi atas, yang sedikit kompetitornya walau besar kapitalnya, sementara saya tidak pengalaman di power plant, sementara power plant investasinya 2 triliun rupiah. Dan bagi grup Mas Sandi, itu yang dimadu walau investasi besar. Jadi dengan kekuatan bisnis, jaringan, SDM, kenalan di kalangan orang berpengaruh, baik politikus tanah air hingga internasional Mas Sandi punya. Maka begini Mas Sandi, di Jakarta, Mas Sandi akan keringetan plus berdarah-darah, melelahkan, dan bisa membuat Mas Sandi patah. Anda orangnya santun, Mas. Anda orangnya baik, Mas. Anda orangnya people person. Orang sangat mudah untuk suka Anda. Catatan sejarah Anda bersih. Prestasi di bidang bisnis mengkilat. Untuk menang banyak onak duri dilalui. Kalau kalah terlalu mahal biayanya. Bukan materi, namun peluang lainnya dalam dunia politik akan meredup. Orang dengan catatan sejarah bagus seperti Anda tidak boleh kalah dan salah, Mas. Jadi agar Mas Sandi bisa menang, bisa kerja membangun dengan cepat, dengan tidak melewati persoalan fitnah, kisruh, konflik itu ada, Mas. Daerah strategis dan daerah yang sangat potensi, di mana peluangnya bisa ratusan kali lebih baik juga kevitalannya bisa mengalahkan Jakarta adalah Banten, Mas Sandi. Bandara internasional di sana, Mas, Krakatau Steel di sana, Mas, dan banyak lagi potensi daerah Banten menunggu Anda karyakan. Menunggu jaringan bisnis Anda, Mas. Memerlukan orang seperti Anda membuat Banten menyamai Jakarta hanya dalam 5 tahun Anda bisa, Mas Sandi. Tanpa Tangerang, tanpa Cengkareng, Jakarta tidak ada apa-apanya, Mas Sandi. Saya jamin, Mas, jika Anda memutuskan masuk Banten, maka respon dukungan kepada Anda akan mendapatkan limpahan tenaga yang banyak. Saran saya ini saran seorang sahabat. Saya tidak ingin Indonesia kehilangan aset yang berharga seperti Anda, seorang Sandiaga Uno. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.